Kemana? Aku antar kamu. Kamu murid sekolah seni Shenzhen, kan? Aku tidak kenal kamu. Jumat lalu, kamu kan pergi syuting iklan. Sabun itu produkku. Ayo, naiklah. Tidak usah, aku tunggu bus saja. Lagi pula aku tidak ada urusan. Terima kasih, aku tunggu bus saja. Jangan tunggu, naiklah. Namamu siapa? Namaka Wei Yuan. Wei Yuan. Kelas berapa di sekolah seni? Aku kelas akhir, tahun ini lulus. Kelas tari. Bukan, aku belajar penyiaran dan pembawa acara. Belajar pembawa acara. Tarianmu lumayan bagus. Bukannya waktu itu semuanya dari kelas tari? Ada satu anak perempuan dari kelas tari yang sakit, aku bantu. Cari uang tambahan. Lumayan pinter cari uang. Dari logatmu, kamu bukan orang sini, ya? Orang Hunan. Hunan? Kok bisa sampai ke Shenzhen? Ikut orang tua. Orang tua? Kerja apa? Insinyur konstruksi. Itu bagus, pekerjaannya menjanjikan. Lihat saja Shenzhen ini. Di mana-mana bangun gedung. Mereka sudah tidak ada, tahun lalu kecelakaan, meninggal. Maaf ya. Kalau di Shenzhen, ada saudara lain? Sumber penghasilannya? Bibiku setiap bulan kirim uang. Ditambah aku kerja part-time, cari uang tambahan. Sekarang aku mau ke gym. Ngajar tari, seminggu 2 kali. Sekali 200 yuan. Masa depan? Setelah lulus mau ngapain? Mau apa lagi? Impianku masuk stasiun TV, jadi pembawa acara. Tapi aku cuma lulusan sekolah menengah, pulang kampung pun. Tidak bisa dapat kerja bagus, apalagi di Shenzhen. Pelankan, belok kanan depan, sampai. Terima kasih. Kiang Zai. Bantu aku mengenal seseorang. Hello. Silakan masuk. Halo, aku Wei Yuan. Selamat datang. Direktur sudah bilang, selamat datang. Ayo, silakan duduk. Duduk. Aku tidak duduk, aku berdiri saja. Ayo, silakan duduk. Wei Yuan. Coba ceritakan. Kamu mau ke departemen apa? Ini bisa dipilih? Tentu. Tapi, orang lain tidak punya hak ini. Direktur Sang sudah bilang. Tanyakan departemen yang kamu mau. Aku tidak tahu, departemen apa saja yang ada di sini.
Ini adalah stasiun TV kami, selain departemen teknis. Semua program dan departemen ada di sini. Siap. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Baik, berhenti. Bagus sekali. Semuanya, sekali lagi. Kamu, nanti saat berjalan, harus ada aura perempuan. Baik sutradara, baik. Yang di belakang, ekspresi, lebih rapi lagi. Baik, kerja keras. Siap. Mulai. Baik. Bagus sekali lagi. Bos, sudah selesai syuting. Weiwan sudah di stasiun TV. Maafkan aku, program ini, dia sudah jadi pembawa acara. Mimpi satu orang bisa terwujud dalam waktu sesingkat ini. Ya, aku juga merasa sangat cepat. Aku mewujudkan mimpiku, butuh 7-8 tahun. Tapi banyak orang, mimpinya tidak terwujud seumur hidup. Itu takdir. Takdir mereka tidak baik. Ternyata, uang memang bisa membuat setan pun bekerja. Posh. Apakah uang yang kita keluarkan sebesar itu, worth it? Uang hanya angka. Aku melihat Wei Yuan. Seperti melihat istriku dulu. Dan diriku. Siauran. Halo. Ada apa? Ada masalah? Halo. Aku baik-baik saja. Kliennya nanti ya, sayang. Bicara lagi pas pulang. Ada orang? Aku mau beli obat sakit kepala. Obat sakit kepala ini bagus. Ada obat tidur? Obat itu butuh resep. Kamu punya resepnya? Aku cuma susah tidur, saraf lemah. Tolong ya, aku bayar lebih.
Hanling. Hanling, kamu kenapa? Ling Er. Hanling. Bicara dong Hanling, Hanling. Hanling, bicara dong. Ling Er, Ling Er, Ling Er. Hanling, Hanling. Hanling, bicara sama aku. Ling Er. Hanling, Hanling. Hanling, jangan tinggalkan aku. Dokter, dokter, dokter. Dokternya mana? Dokter. Dokter. Ling Er. Kamu sadar. Masih sakit? Ada apa sih? Kamu nggak tahu ada apa? Kenapa perlakukan dirimu seperti ini? Aku mimpi. Terus-terusan memanggilmu. Kamu benar-benar datang. Kenapa aku di sini? Kamu sakit? Parah. Ini rumah sakit. Kenapa minum obat tidur sebanyak itu? Sakit perut. Selalu susah tidur. Hanling, aku cinta kamu. Sakit? Tunggu sebentar, dokter-dokter. Kepala bagian, Anda mencari saya? Itulah. Ada apa? Aku sedang syuting program. Syuting program nggak sebentar ini,
Duduk dulu. Wei Yuan, kamu akhir-akhir ini di tim produksi. Sulit diajak kerjasama. Siapa yang bilang? Ini Huidong, kan? Bukan cuma Huidong. Di acara sebelumnya, dia memotretku sangat jelek. Pasti dia yang melaporkanku padamu. Dan juga officer mereka. Juga bilang begitu. Bilang kamu baru sebentar di tim produksi, tapi sikapmu sudah berubah banyak. Banyak sekali orang jahat. Wei Yuan, aku sarankan kamu hati-hati. Dengan ucapan dan tingkah lakumu, kamu belum jadi bintang besar. Dengar-dengar kamu dan Yumin berebut jadi. Rating acara kita, Entertainment Awards adalah milik stasiun kita. Tentu saja aku ingin merebutnya. Kamu terlalu tidak tahu diri, kamu cuma lulusan sekolah seni, stasiun TV kita. Kenapa harus memilih kamu? Kamu pikir kami benar-benar tertarik padamu? Bos di belakangmu, sebanyak apapun uangnya. Kepala, aku hidup dari kemampuanku sendiri. Apa ada bos di belakangku? Harus aku katakan terus terang? Banyak sekali dongeng yang terjadi padamu. Kamu pikir kamu benar-benar putri salju? Kalau bos di belakangmu berhenti membayar, bagaimana kamu bisa bertahan di stasiun TV? Kepala, bisa jelaskan lebih jelas? Mau sejelas apa lagi? Kamu cuma bikin 2 iklan. Sudah merasa hebat. Aku kasih tahu, Direktur Sang tidak perlu bicara. Aku bisa memecatmu. Bos, ada yang cari kamu, kartu pers stasiun TV. Katanya ada urusan penting. Suruh dia masuk. Bos, Wei Yuan datang. Kamu keluar dulu. Wei Yuan, minum teh dulu. Duduklah. Ada apa ini? Bos Xiao, baru sekarang aku tahu. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Dulu aku naif berpikir. Itu karena keberuntunganku. Ternyata kamu yang selalu membantuku. Aku tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku ingin tahu kenapa. Pertama, kamu mengingatkanku pada istriku dulu. Kedua, kamu yatim piatu. Hanya itu, Sejak lulus kuliah sampai sekarang. Sudah lebih dari 10 tahun, 10 tahun ini juga aku. Harusnya tahun terbaik ya. Aku dan istriku melewati banyak cobaan. Hanya tidak ingin kamu. aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Tidak perlu. Kok bicara-bicara malah nangis? Oke kalau begitu. Kalau gitu laporkan dong, kerjaanmu di stasiun TV. Bos, Wei Yuan di stasiun TV. Lumayan bagus, acara yang dia pandu. Ratingnya cukup tinggi. Dia bilang masih mau memandu acara. Apa itu?
Penghargaan hiburan gitu. Penghargaan hiburan. Kalau gitu, bantu dia urusin aja. Harus berhasil ya? Bantu orang sampai tuntas. Oke, aku paham. Oke kalau gitu, aku mau makan dulu. Iya, 2 hari lagi ulang tahunmu, udah rencanain apa? Belum kepikiran. Hati-hati panas. Pergi ke Eropa. Terlalu jauh. Kalau gitu pikirkan lagi. Udah kepikiran mau hadiah apa? Aku nggak mau apa-apa. Kamu udah banyak kasih aku. Yang aku mau kamu juga nggak bisa kasih. Gak bisa kasih? Kamu mau apa? Aku mau. Kamu temani aku. Kayak dulu lagi. Kembali kayak dulu. Hari-hari makan hari ini gak tahu besok. Aku kangen masa-masa itu. Sudahlah, aku cuma ngomong aja, cepat minum sopnya. Berat banget, repot ya Pak. Nggak apa-apa, ini sudah seharusnya. Kamu juga berbuat baik, nanti sore aku kirim. Tenang ayah. Makasih ya. Sama-sama. Lanjut, lanjut. Waktu kerja 2 umum, penghargaan. Ada Kabupaten Hanyuan kita, ini tahun 2000. Daftar Kabupaten Maju, unit kerja 2 dasar. Dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Sichuan ada 8 kabupaten, termasuk kita. Kalau aku pribadi, tahun 99 dapat penghargaan. Sekretaris Partai Kabupaten Teladan, juga dapat perorangan teladan. Semuanya ada di atas sana. Menurutmu, apa keistimewaan dirimu? Yang paling cocok untuk Junda? Kamu siapa? Jangan pedulikan siapa aku juga tidak peduli apa yang pernah kamu lakukan. Atau penghargaan apa yang pernah kamu dapatkan. Cukup beritahu aku, apa yang bisa kamu bantu untukku. Guru Liu, aku Hanling. Kira-kira seminggu lagi sampai. Tidak apa-apa, ini memang tugasku. Ngomong-ngomong, surat dari Siu-Siu. Dan transkrip nilainya sudah aku terima. Aku juga sudah memberikannya hadiah, tunggu sampai barangnya datang. Tolong antarkan untuknya, aku akan menyempatkan waktu. Bersihkan sampai bersih, terlalu banyak puntung rokok di sini. Iya, di atas sini, semuanya harus dirapikan. Kemari, di sini ada air, di sini ada air. Hello Bos Lu, tadi malam ada. Seorang gadis bernama Cheng Lu yang mencarimu. Karena kamu tidak ada, dia memintaku untuk menyerahkan ini padamu.
Bos Xiao. Wei Yuan, kenapa kamu datang? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku sudah masuk acara Entertainment Awards. Sekarang menjadi pembawa acara program andalan stasiun kami. Baru selesai merekam 1 episode siang tadi. Bagus sekali. Aku tahu lagi-lagi kamu yang membantuku, jadi aku ingin mengajakmu makan. Sebagai ungkapan terima kasih. Tidak perlu, sungguh. Tidak boleh, aku sudah memesan tempat, kamu harus datang. Sungguh tidak perlu terlalu formal. Harus datang. Baiklah, ayo naik. Aku sudah melihatmu dari bawah tadi. Aku melambaikan tangan tapi kamu tidak melihat. Kamu pemilik tempat ini ya? Aku ingin berbicara serius denganmu. Bicara apa lagi? Apa lagi yang perlu dibicarakan? Tidak lama setelah kamu pergi, aku sudah tahu. Kamu difitnah. Hal-hal yang sudah lewat tidak perlu dibicarakan lagi. Traktir aku minum saja. Maaf, aku sangat sibuk. Selamat malam, bos. Kakak Xiao, Klub Paradise juga milikmu? Datang. Kebetulan, perkenalkan, ini teman kuliahku. Juga manajer di sini, Li Yuan. Hello, hello. Wei Yuan, ini tidak perlu diperkenalkan lagi kan? Sudah lihat di TV. Ayo masuk, cepat. Kenapa kamu masih datang hari ini? Kenapa tidak boleh datang hari ini? Hari ini bukan. Tidak apa-apa, aku cuma bertanya. Oh ya, panggil Qiang Zai. Sini. Stop, semuanya berkat bantuan kakak ini. Kamu harus berterima kasih padanya. Bisa dipanggil apa? Qiang Zai. Ayo Kak Qiang, aku mau menghormatimu dengan segelas. Maaf, aku sama sekali tidak minum alkohol. Kak Qiang begini, segelas ini adalah tanda terima kasih dariku, jadi minum sedikit saja, ya? Maaf, aku tidak akan minum sedikit pun. Kak Xiao.
Ini, Baiklah, aku akan bicara jujur. Sejak aku kenal Kiang Sai, aku belum pernah melihatnya minum seteguk alkohol pun. Kalau hari ini kamu bisa membuatnya minum seteguk, berarti aku baru saja melihat keajaiban. Kak Kiang, kasih aku sedikit muka dong. Minum sedikit saja, ya? Sedikit saja. Aku hanya minum air. Kak Xiao, bantu aku bicara dong. Itu. Sudah-sudah, kembali saja. Kembali saja, aku jadi malu. Sejak aku mengenalnya, dia memang tidak pernah minum alkohol sama sekali. Aku yang minum untukmu, ya? Aku gantikan, ayo. Aku gantikan minum. Kiang Zai, ambil satu botol lagi. Ayo Kak Xiao, aku menghormatimu. Jangan terlalu sungkan. Minum. Hari ini ulang tahunmu ya? Ucapkan harapan. Selamat ulang tahun. Maaf ya. Bukan, hari ini kemarin. Kemarin hari ini kue kan? Aku tahu.
Kamu sibuk di luar. Apakah aku masih ada di hatimu? Ada. Kalau kamu tidak ingin kembali ke rumah kita ini, ngapain kamu pulang? Kalau tidak ingin pulang, jangan pulang saja. Tidak pulang lagi. Aku juga tidak ingin melihatmu. Pergi, 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 pergi. Aku tidak pergi. Xiaoran. Pause. Ada apa? Bukankah hari ini sudah janjian untuk membahas masalah iklan Zero Fragrance? Aku lupa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ganti waktu lain saja? Bos, masalah ini tidak bisa ditunda lagi. Ini menyangkut masalah penjualan Zero Fragrance. Bicaralah. Kalau begitu aku akan menjelaskan secara singkat tentang iklan Zero Fragrance saat ini. Kami sudah melakukan riset pasar, bagaimana ya, hasilnya beragam, ada yang memuji ada yang mencela. Aku dan Lauyo berpikir, kita harus melakukan reposisi untuk Zero Fragrance. Kami sudah berdiskusi dengan tim kreatif, sebaiknya kita buat versi iklan, yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Temanya adalah kehidupan, yaitu menciptakan suasana kehidupan. Kehidupan? Apa itu kehidupan? Kehidupan adalah tamparan demi tamparan yang membangunkan orang dari mimpi. Xiaoran di mana? Tidak tahu. Hanling datang. Bilang aku tidak ada.
Dia di mana? Aku tidak tahu. Dia sudah pergi. Kamu sibuk saja. Di sini masih ada sayuran, sudah cukup. Perlu tambahan apa lagi? Kamu sibuk saja. Baik, kalau ada perlu bilang saja. Halo, Bos Liu. Hello. Kamu sudah janjian dengan bos Xiao? Tidak, aku cuma mau melihatnya. Kak Xiao, Kamu kenapa datang? aku lewat surga. Lihat mobilmu ada di sini. Sudah makan? Jangan bilang kotor ya. Kamu makan yang di sini, belum disentuh. Kakak Xiao, kenapa kamu tidak pulang? Malam ada acara, jadi di sini saja. Sekalian minum sedikit. Terima kasih. Selamat malam, Bos. Rasanya sangat bagus. Mewah dan megah. Bukan tidak mengizinkanmu. Kamu tidak datang, kan waktu pembukaan sudah dipanggil? Aku datang, aku pikir kamu sibuk. Aku tidak cari kamu, langsung pulang. Lihat kamu. Balik ke San Yumei. Aku peringatkan kamu. Sudah. Aku dan San Yumei sudah selesai. Kenapa? Nggak ada kenapa. Kalau nggak cocok ya udah. Aku udah lama lihat San Yumei semakin materialistis. Seperti kata pepatah, lebih baik mendamaikan daripada memisahkan. Kalian berdua pasangan serigala. Aku nggak akan mendamaikan. Ini juga maksudku memanggilmu ke sini. Yuan Ea. Apa di hatimu benar-benar menganggap Han Ling
Lihat mereka berdua, sudah hampir 10 tahun baik-baik saja. Aku cuma berharap Han Ling baik-baik saja. Asal dia baik, lebih penting dari apapun. Xiao Ran selingkuh ya? Menurutku itu cuma masalah waktu. Sekarang ada apa? Presenter TV. Aku rasa juga karena udah punya uang. Semua kehidupan yang baik semakin dekat dengannya. Cewek itu cantik nggak? Lupakan itu. Aku panggil kamu ke sini. Bayar kamu bareng aku, Naze Hatton Xiaoran. Masih untuk Han Ling? Nggak sepenuhnya. Sekarang yang ngincer dia terlalu banyak. Aku takut dia nggak bisa mengendalikan diri, rugi. Kakak Xiao, garis cintamu rumit banget. Garis cinta. Tahun ini garis cintamu akan ada perubahan. Aku lihat lagi garis rahasiamu. Ini garis di jari ini. Artinya apa? Artinya kekayaan. Tangan yang satunya. Bos Xiao. Qi Ming datang. Dia di luar. Teman kuliahku. Kalian ngobrol saja. Gak apa-apa. Suruh dia masuk. Kakak Xiao, aku duluan ya. Gak apa-apa. Tunggu sebentar. Enggak, aku duluan kak. Ya udah, aku nggak antar ya. Cewek ini tubuhnya mirip banget sama Han Ling. Xiaoran suka tipe gini ya? Ayo masuk. Jangan lihat-lihat. Xiaoran. Kamu cerita dong, beberapa hari ini sama Han Ling gimana? Baik-baik saja. Aku dengar beberapa hari lalu Han Ling datang nengok kamu. Kamu nggak lihat dia berantem apa? Salah paham kecil kok. Bukan salah paham kecil kan? Salah paham kecil nggak mungkin. Han Ling ulang tahun aja kamu nggak pulang. Aku juga dengar kamu malah nggak pulang, terus sama cewek yang baru keluar tadi. Bersama kan? Oh iya, aku ada janji klien di gedung Kaisar. Liu Yuan temanin Kim Ming Dong. Masih belum selesai bicaranya. Kamu sekarang kok nggak bisa bicara, kenapa? Nggak bisa halusin dikit? Langsung jual aja gitu? Aku jual kamu ngapain takut? Kita bertiga apa hubungannya? Kita kan teman sekelas. Hubungan teman dan kawan, seperjuangan lebih dari pacar. Sama hubungan selingkuhan, udahlah kamu. Aku suka buat nasihati orang. Bantu nasehatin dia, kok malah gini? Aku nggak nasehatin, ini namanya nasihat? Mana ada? Aku udah ngomong semuanya. Aku sampai dia pergi. Ngapa dia pergi? Dianya yang pergi dianya. Dilihat kamu, aku aja malas ngomong. Sejak kamu sama Sioran, Lagi sama Kang. kamu jadi semakin hati-hati. Kamu gini nggak bener, tahu nggak? Kiang Zai, ke kantor aku sekarang. Ya udah. Wei Yuan, aku udah selesai. Teman-teman pada pulang. Oke, mau kemana?
Guru isi, bersihin meja itu. Tadi bilang laporan apa? Laporan penjualan bulan ini. Coba lihat. Kamu bilang aja langsung. AC ini rusak ya? Kok panas banget? Ngapain sih? Ngapain nih? Ini, bisa dibersihin gak? Keluar, keluar, keluar. Maaf, bos. Maaf apanya? Kamu kan bukan orang baru, kok ceroboh banget sih. Keluar. Besok gak usah masuk kerja. Xiao Heng, lain kali jangan lagi ya. Lain kali bersin lebih awal. Bos, sudahlah. Di perusahaan ini omonganku masih didengar gak? Kamu kan bos, pasti didengar dong. Bos Xiao ini. Mending lihat laporan ini dulu. Kamu yang tentukan, kamu yang lihat, kamu yang putuskan. Halo, selamat siang. Tunggu sebentar, Bos Qiangzai sudah sampai. Suruh dia masuk. Baik. Kalau begitu kami keluar dulu. Ayo pergi. Bos. Dia hari ini tidak masuk terutama, seharusnya dia yang masuk menurutku. Qiangzai, datang duduk sini. Liu Yuan. Mulai sekarang biar Qiangzai yang datang. Bantu kamu kerja, ada apa-apa dia bisa selesaikan. Jadi dia yang bertanggung jawab keamanan? Hal-hal spesifik. Kamu bisa diskusi dengan Qiangzai saja. Oh ya Qiangzai. Mulai sekarang kamu bantu Liu Yuan kerja. Bos Liu. Bos Liu lama tidak ketemu, datang main-main. Baik. Ini Bos Li, halo halo halo. Aku kirim sedikit minuman, tidak usah, jangan sungkan. Baik-baik, hidangkan minuman, minum sampai senang. Jangan bersuara, bersuara aku tusuk kamu. Orang miskin, dia tidak punya uang, bagaimana aku bisa ikut kamu? Main sekali saja tidak punya uang. Sialan kamu. Cewek ini cantik ya. Hasil pemeriksaan keluar, tidak ada masalah besar. Hanya sedikit kaget. Istirahat sebentar akan baik.
Hanling. Sudah tidak apa-apa. Ling Er. Dingin? Aku nyalakan AC. Masih dingin? Mau makan apa? Sudah tidak apa-apa. Ling Er, Ling Er. Jangan sentuh aku siauran. Jangan sentuh aku, Ling Er. Ling Er, aku siauran. Aku siauran, sudah tidak apa-apa. Aku mau pulang. Kita sudah di rumah. Hanling, Ini bukan rumah kita. ini rumah kita. Kita sudah di rumah, tidak apa-apa. Aku mau pulang. Aku mau cari ibuku. Hanling pulang ke rumah. Pulang ke kampung halaman di timur laut. Aku sering menyalahkan diri sendiri. Hanling lulus kuliah. Lalu ikut aku ke Shenzhen, aku kurang merawatnya. Dia mengalami hal ini. Aku punya tanggung jawab besar, aku sangat menyesal. 2 hari ini sering bermimpi. Mimpi melihat Hanling sedang menderita. Tapi aku selalu tidak bisa lari ke depannya untuk menyelamatkannya. Hari ini adalah hari terakhir tahun 1999. Besok akan menjadi awal abad baru. Hitung saja, dari tahun 92 datang ke Shenzhen, sudah 7 tahun. Perubahan besar di Cina juga dimulai dari saat itu. Orang-orang di sekitar juga berubah. Aku juga tidak terkecuali. Aku seharusnya orang yang beruntung. Semua yang harus diraih sudah diraih, jadi ada kesuksesan hari ini.
Siapa sebenarnya yang memberiku keberuntungan? Hanling, Kok kamu di sini? nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Mungkin malam tahun baru, nggak mau sendirian. Terus cari kegiatan. Kamu naik kereta seharian? Aku mau umumkan ke seluruh dunia, kamu milikku. Aku cuma mau kita bersama. Dengar kamu bilang, aku cinta kamu. Kalau kamu nggak bosan, aku bilang seumur hidup. Hanling, Bahkan orang asing masih peduli padaku. aku tanya, kamu nggak respon. Itu namanya nanya. Lebih baik nggak usah nanya. Kamu ngapain sih? Aku sudah bebaskan kamu. Kamu harusnya senang. Udah belum selesai? Aku sudah cukup stres beberapa hari ini. Aku telah banyak urusan. Kamu pikir aku mau ngomongin ini? Kalau dulu nggak aborsi, aku nggak akan kayak gini. Udah lagi. Kamu selalu ngomongin ini. Kapan selesainya? Nggak ada habisnya. Siauran kita putus aja. Aku sudah putuskan. Beri aku alasan dong. Kamu kasih aku. Kamu ngapain? Baik, aku kasih tahu. Aku nggak bisa hamil lagi selamanya. Kalau kamu tetap bersamaku, kamu nggak akan pernah bisa jadi ayah. Nona Wei cari bos. Jangan bilang dia nggak ada, mobilnya di luar. Baik, aku akan lihat apakah dia ada jadwal lain. Bos, Nona Wei sudah datang. Mau ditemui atau tidak? Kenapa tidak angkat teleponku? Aku tanya kamu. Kiang Zai, kamu keluar dulu. Aku sedang tidak mood, tidak ingin mempengaruhi kamu. Kenapa sih? Banyak banget tanya kenapa. Aku cuma ingin sendirian saja. Baiklah, kalau begitu kamu tahun baru sendirian saja. Aku pergi dulu.
Xiaoran. Kenapa kamu perlakuanku seperti ini? Setelah jatuh cinta padamu, kamu perlakuanku seperti ini. Kenapa lagi? Kenapa terus? Apa ada yang salah dari aku? Bukan salah kamu, ini salah aku. Aku mungkin bisa memberimu kesuksesan. Tapi aku tidak bisa memberimu kebahagiaan. Maaf, kamu pergi saja. Mungkin kamu tidak suka dengar ini, tapi kalau kamu butuh kompensasi apapun, kamu bisa langsung bilang ke Qiang Zai saja. Aku tidak mau apa-apa, aku cuma mau kamu. Tapi hatiku tidak ada padamu. Pernahkah kamu mencintaiku? Jangan bahas ini, boleh? Wei Yuan, duduklah. Kamu masih muda. Wei Yuan, aku beritahu kamu. Sebenarnya cinta tidak serumit itu. Bolak-balik cuma 3 kata. Tidak lain adalah apa? Aku mencintaimu. Aku membencimu. Apa kabar? Lumayan. Maaf. Putus saja. Kamu terlalu tidak mengerti aku. Kamu gadis yang baik. Yang bersalah padamu adalah aku. Kamu seharusnya mencari seseorang yang benar-benar baik padamu, lalu kalian berdua hidup bersama selamanya. Tapi orang itu bukan aku. Kamu mengerti maksudku? Sekarang bilang ini padaku. Tidak merasa terlalu terlambat? Maaf. Qiang Zai. Bosch. Pesan tiket ke kalian. Kapan? Paling cepat. Oak. Ada apa? Kamu sibuk ya? Salah orang. Aku saja, Bu.
Jangan repot-repot, biar aku saja. Saya, Bu. Tidak usah, kamu istirahat saja. Aku sudah mulai, tanganku sudah kotor. Sudah dipikirkan baik-baik? Terserah, aku hanya takut kamu mengorbankan dirimu sendiri. Bu. Tidak ada yang namanya mengorbankan atau tidak. Hidup berumah tangga, saling mengalah sedikit. Baiklah, asalkan sudah dipikirkan matang-matang. Bu, sumpit ini taruh di mana? Xiaoran, kemari sebentar, aku ada yang mau dibicarakan. Bu, Kalian berdua sudah menjadi suami istri, itu adalah jodoh yang harus disyukuri. Kalau ada masalah, saling mengalahlah. Tidak ada yang tidak bisa dilalui, mengerti? aku tahu, Bu. Sekarang kamu sudah jadi bos besar. Tapi jangan lupa, Hanling dari keluarga kita pernah melalui susah bersama kamu. Dia tidak bisa menerima orang lain di hatinya. Kamu tidak boleh menyakitinya. Tenang saja, Bu. Kalau aku tidak kembali mencarimu, apakah kamu akan kembali? Ya, aku tidak akan membiarkanmu melepaskanku dengan mudah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Saat aku di rumah, entah mengapa, sering teringat masa lalu. Suatu kali, aku bahkan mengira seorang anak laki-laki yang berdiri di salju menunggu seseorang adalah kamu. Dia sama seperti kamu dulu. Berdiri di depan rumah kita. Kamu datang kapan? Sore tadi, Dulu kita tidak punya uang. Tapi sangat bahagia. Kenapa? Kenangan itu selalu indah. peluk aku. Aku akan memberimu pelajaran berdarah. Lihat. Tanda yang kamu tinggalkan untukku. Ling Er, aku ingin kamu tahu. Apapun yang terjadi antara kita, aku tetap mencintaimu. Aku tentu tahu. Makanya aku kembali. Xiaoran, aku sudah mengerti. Hidup memang seperti ini. Tidak mungkin semuanya sesuai keinginan. Semakin kamu menginginkannya, jadi, aku bersedia memulai kembali. Berusaha membina hubungan ini.
Lagi pula, kita masih bersama sekarang. Ada apa? Sudah lama tidak keluar, agak khawatir. Aku di sini. Khawatir apa? Kok bisa cantik sekali? Halo, Bos Xiao. Halo. Pinjam uang. Bos tidak bilang soal ini padaku. Jia Zhenji padaku. Dia bilang akan memberitahumu, aku benar-benar tidak tahu. Jadi aku tidak bisa meminjamkanmu. Aku telepon dia, kamu bicara langsung. Tidak usah menelepon. Kamu yang mau pinjam, bagaimana aku bicara? Kalau dia setuju, pasti akan memberitahuku. Dari Departemen Audit. Total berapa? 34.000. Suruh dia masuk. Bos, Tahu kenapa kamu dipanggil? Bicara. Kamu termasuk karyawan lama yang pertama masuk perusahaan. Kamu sudah ikut aku bertahun-tahun. Kok bisa tidak punya ambisi sama sekali? Hanya untuk 30.000. Membawa tuduhan korupsi, worth it? bos, dengar aku. Tidak, aku tidak mau dengar. Kamu, bicaralah dengan polisi, aku sudah melapor. Bos, mohon ampun, kasihanilah. Keluargaku ada orang tua dan anak, selama bertahun-tahun ini. Maka Siapa yang tidak punya orang tua dan anak? Promotor tidak punya keluarga? Dia cuma pekerja, gajinya cuma 1.000 lebih, ini pun kamu korupsi. Apa aku pernah merugikanmu? Berani-beraninya kamu bicara soal ini. atau aku kembalikan uangnya ke perusahaan. Tolong maafkan aku kali ini ya. Ini pelajaran yang pantas kau dapat. Mengerti? Ingat baik-baik. Jangan ganggu orang yang lebih miskin darimu. Lau Yo. Kalau dia mengembalikan uangnya, hukumannya tetap tidak bisa dihapuskan. Dia tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Tunggu dia keluar. Suruh Kiang Zai temani dia ngobrol. Bos. Kiang Shai Kong, bisa kurangi kontak dengannya? Santai saja. Aku cuma mau dia tahu. Kalau mau hidup lama, harus jujur. Betul. Tentu bisa. Asal kau telepon aku. Bisa lihat rumah kapan saja. Lengkap fasilitasnya. Iya, butuh uang cepat.
Oke, aku tunggu teleponmu. Sudah diputuskan? Bisa bantu seberapa besar? Sampai. Sampai. Hati-hati. Pak, lantai 4. Kamar kanan di lantai 4. Pelen. Tinggal di sini dulu. Datang. Bawa ini kembali. Kalau tidak, nanti dibuang. Sayang sekali. Sayang banget. Ayah. Aku masih punya sedikit uang. Ayah pakai dulu. Sudahlah. Uangmu berapa sih? Uang ini lebih baik kalian pakai. Ayah ambil saja. Uang ini kan dari ayah juga. Rumah Ayun, kan ayah yang beli? Apa? Kau jual rumahnya? Dasar kau. Kau mau Yunyun dan Sensong tidur di mana? Ayah, jangan panik. Tenang, mereka berdua sudah aku atur. Kau atur. Atur apa? Goblok. Manayer, ini 120.000. Biaya perbaikan dicatat dulu di luar, nanti baru masuk pembukuan. Manayer, aku tidak paham. Sepertinya ini tidak bisa. Sepertinya tidak boleh. Sudahlah, kamu catat saja sesuai prosedur normal. Biaya perbaikan catat di rekeningku dulu, oke? Kak, kamu datang. Ini 100.000. Kamu simpan baik-baik. Sisanya nanti aku berikan lagi. Terima kasih. Kamu rawat anak dengan baik ya. Aku akan sangat sibuk beberapa hari ini. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja. Semuanya, silakan buka kartu. Flus yang terbesar, di ronde ini flus yang terbesar.
Dia di mana? Aku tidak tahu. Kapan dia datang? Aku tidak tahu. Jangan bohong, dia di mana sebenarnya? Aku tidak tahu. Kamu jangan ganggu si orang lagi. Istrinya sudah kembali. Terus kenapa? Aku terlalu paham dengan hubungan dia dan istrinya. Kamu tidak bisa memisahkan mereka. Jangan buang-buang waktu. Kamu mengancam aku? Aku hanya ingin memberitahumu. Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Nona Wei tunggu sebentar. Anda tidak bisa masuk begitu saja, Nona Wei. Nona Wei, biarkan aku. Nona Wei, kamu tidak bisa masuk. Bos, dia nekat masuk sendiri. Katanya kamu mencari aku beberapa hari ini. Kenapa menghindariku? Siapa yang menghindarimu? Menggender. Aku yang perlu kukatakan, sudah kujelaskan sangat jelas padamu. Kita berdua tidak bisa bersama. Syaratnya kamu yang tentukan. Aku tidak punya syarat, aku hanya ingin bersamamu. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku mengandung anakmu. Hari ini aku tidak akan menemanimu, aku benar-benar tidak terbiasa dengan suasana pergaulan seperti itu. Sudah, ayo pergi. Xiaoran. Kamu tidak apa-apa. Tidak, tidak apa-apa.